siapa yang melebihkan pemberian tersebut, maka dia sudah berbuat hal yang terbaik, hal yang sunnah. Itu lebih baik bagi dia. Wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau dia berpuasa, itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Makanya ayat ini Bapak Ibu, kalau masih bisa puasa, puasa. Tapi kalau tak bisa puasa karena udah tua, karena ada penyakit kronis dan tak bisa lagi untuk menggantinya, maka orang-orang demikian disuruh untuk membayar fidyah. Saya selalu ingatkan, fidyah ini sudah ditetapkan Bapak Ibu, jumlah 1 mud. 1 mud itu 7 on. 1 mud itu kalau dihargakan bisa dihargakan berapa 1 mud 7 on? Baru kata 10.000 atau 15.000. Dibelikan makanan dengan seharga itu boleh. Ini juga ada ulama mengatakan boleh. Pokoknya bisa makan orang 1 hari. Bukan harus 3 kali makan. Salah paham pula. Orang kita Ustaz makan 3 kali sehari. Berarti kalau dibayarkan fidyah 45.000. Kalau standarnya 15.000 berapa tuh? 45.000 1 hari. Itu yang 3 kali makan tuh orang kaya, orang mampu. Kalau orang susah nih Bapak Ibu, sekali makan jadi lah. Pokoknya nggak terlalu oyong kali, nggak terlalu pingsan kali. Kan begitu. Nah, jadi jangan kita anggap berapa Pak fidyah? 45.000. Oh banyak kali. Ya terserah. Kalau mau pakai duit 45.000. Kalau mau pakai duit 7 on. 7 on nih Pak, kalau diduitkan 10.000 ya beli beras. Makanya begini, bagi kita yang merasa berat untuk membayar pakai duit, beli aja beras 7 on per hari. Kalikan 30 hari untuk hidup. Pikul kemudian nyewa fidyah kami. Ini jauh lebih aman ketimbang harus pakai duit tadi Bapak Ibu. Karena cemana yang biasa kita bikin 3,8. Kesempat menurut praktekan. Belakangan ikut fatwa MUI 2,7 fitra. Kan begitu kan? Alasannya talqin. Jadi kalau seandainya Imam Syafi'i mengatakan 7 on, nah, 1 mud diduitkan sekitar 10.000, 300.000. Karena kalau dibelikan nasi bungkus lauknya telur 10.000. Kan begitu kan? Nah, kan jangan orang makan. Kan begitu Bapak. Nah, jadi kita terserah kita. Kalau kita mau kasih 1 hari boleh, mau dikasih langsung 1 bulan penuh boleh. Enggak usah kali harus dibelikan beras, beli aja nasi, lewat kayak fidyah. Tapi ingat Bapak Ibu, yang tak boleh nasi 1 bungkus baginya 3 biar dapat semuanya. Jadi 1 fidyah itu 1 orang. 1 fidyah 1 orang, tidak bisa 1 fidyah itu Bapak Ibu gabung. Karena begitu kata ayatnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Begitu ya. Kalau seandainya lah ini dapat 21 kilo. Ini kan 30 hari. Jadi kalau dipotong 2 Ustaz, gimana? Sesuai kan dengan hitungan yang 14 dan 21 berarti sekitar berapa? Bagi 2 Bapak Ibu, 10 kilo setengah. Ini kalau aku bikin 2 orang yang dapat fidyah, bisa menurut hitungannya bisa. Tapi yang tak boleh itu 7 on itu dipotongnya menjadi 2 on, 1 sampai dibikinnya 4 bungkus. Nah, ini tak bisa. Karena 7 on itu untuk satu orang. Gitu Bapak Ibu ya. Sampai sini kaji kita ya. Karena mengingat waktu Isya sudah mau masuk, ada waktu kita beberapa menit lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Sedikit Ustaz ya. Ustaz. Udah Bapak dulu. Nah, Jadi gini Ustaz ya. Masalah puasa ini kaji ulang.
Dia kerja berat, kan? Iya. Saya katakan, nah, memang sama sekali kalau kita tinjau dia nggak bisa lah puasa, kan gitu. Tadi di situ jawabannya kalau nggak puasa bayar fidyah, kan gitu. Jangankan bayar fidyah, dia sendiri pun tentunya berhak untuk menerima zakat. Nah itu bagaimana pula hukumnya itu? Silakan Ustaz. Gini, orang yang bekerja berat, Ya, nggak mampu dia puasa, nggak mampu dia puasa, miskin pula lagi. nah, miskin pula lagi. Jadi gimana itu? Begini Bapak Ibu, dalam hal ini kalau kita lihat tadi, wa'alal ladzina yutiquna itu dipahami ulama orang yang tak bisa lemah. Makanya ada yang memahami pekerja-pekerja berat yang untuk bisa bertahan hidup keluarganya, dia harus bekerja tiap hari. Tapi kalau dia bekerja tenaganya nggak ada, mau tercampur nanti. Tukang bangunan di atas, panasnya luar biasa. Jadi gimana? Apa dia harus berpuasa? Kalau nggak puasa nanti, apa dia harus bayar fidyah? Sementara dia harus bekerja tiap hari, tidak bisa diganti-ganti di hari lain. Kalau dia nggak bekerja, nggak makan, nggak minum. Makanya dalam hal ini Bapak Ibu, ada ulama yang memahami mereka kalau memang begitu modelnya, dapat satu hari habis satu hari, dapat satu hari habis satu hari, tak ada waktu untuk mengqadha, bisa bayar fidyah, usah puasa. Tapi gitu kan? Ini pemahaman usul Qardawi, ulama-ulama kontemporer ada seperti itu. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan nggak ada begitu. Coba dulu, puasa dulu. Kira-kira nanti mau pingsan atau kapan? Berbuka. Berbuka. Udah berbuka, makan. Makanya wah stok dari rumah. Bawa apa namanya botol. Nah, kira-kira udah lemas sekali, buka, makan. Udah lanjutkan kerja. Makanya tiap hari ikut makan sahur. Ikut makan sahur suruh ini botol. Abang ini botol untuk abang jaga-jaga. Kalau dia tahan puasa, bukan. Begitu. Jadi itu bukan nggak ikut makan sahur, bukan nggak ikut makan sahur, dia disuruh botolkan. Mazhab Syafi'i berpendapat macam itu Bapak Ibu. Dicoba, bukan nggak ikut makan sahur. Makanya dalam hal ini ada dua pendapat. Kalau memang seperti yang Bapak tadi, dia memang tak sanggup puasa, kerjaannya itu dan tak bisa untuk mengganti lagi, solusinya ikut Qardawi. Yusuf Al-Qardawi berpendapat membayar fidyah. Begitulah, tak usah mengqadha. Kalau mengqadha tak ada tenaganya. Hari-hari yang kerja seperti itu. Begitu Pak. Ya. Ada lagi? Tidak apa-apa. Kita tadi pertanyaannya tadi di awal ceramah tadi masalah takdir. Iya. Apakah takdir itu bisa berubah? Begini Pak. Takdir apakah bisa berubah? Bisa. Siapa yang mengubahnya? Allah. Bukan kita. Allah yang mengubahnya. Tapi kita tak tahu mana yang mengubah itu. Karena kita nggak dikasih bocoran. Makanya ada takdir yang bisa berubah, ada yang tidak. Mu'allaq bisa berubah, mubram tak bisa berubah. Mu'allaq sama mubram ini kita nggak tahu. Ada di ayat Al-Quran juga. Iya, yang Allah. Wa idul likulli ummatin azal. Wa iza ajalu La yastaghfiruna sa'ata. Kalau sudah jatuh batas waktu itu tidak ada satu kekuatan yang bisa mempercepat dan memperlambatnya. Iya. Tapi saya baca juga di Penjelasan. masa Musa ya. Di satu keluarga dia minta sama Musa, ya Musa, jadikanlah kami orang kaya. Dia orang miskin ini, jadikanlah saya orang kaya. Mintalah sama Tuhan dulu katanya. Nabi Musa bermunajatlah ke atas. Boleh, tapi setahun aja Pak. Kita silakan kaya setahun itu dia. Tapi setelah setahun dia nggak miskin ya. Nah, Karena ini mungkin ada cerita ya. iya. Karena dia suka bersedekah ya. Dia suka bersedekah. Jadi Musa pun heran ya. Bertanya sama Bisa Tuhan. berubah. Ya Allah, dulu kan kamu janji katanya. Saya kasih setahun aja dia kaya katanya.
Tapi tidak lebih dari setahun itu. Jadi begini Pak, kisah itu memang ada mazkur cerita itu tentang kehebatan bersedekah bisa mengubah takdir. Memang termasuk sedekah itu, kebaikan itu bisa mengubah takdir. Tapi apapun ceritanya, takdir mu'allaq, takdir mubrom, takdir hidup kita tak ada kita yang tahu. Dan dia pun takdir dari sisi Allah tak tahu itu apakah kaya atau tidak. Cuma dikasih Allah kaya kayanya dia hanya satu kali. Begitu Pak. Makanya di antara kebaikan dia tadi yang menyebabkan mengapa dia terus bertambah harta. Gitu ya. Nah, panjang nih kalau kita bahas. Itu. Makanya saya juga takut juga. Sampai sini kan kita ya, Bapak Ibu, kalau udah azan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah